Oke, untuk pembelajaran di dinamika rotasi tentang macam-macam. Step pertama ini tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu apa? Kemudian momen gaya atau torque. Sub ketiga momen inersia. Keempat percepatan angular. Jadi nanti ada percepatan angular itu apa? Kelima tentang energi kinetik rotasi. Jadi ini berkaitan dengan rotation ya nanti ya gerakannya. Yang keenam ini momentum angular. Jadi ada momentum juga nanti kita bahas. Jadi ini 6 topik subtopik yang akan kita bahas di dinamika rotasi. Di kurikulum nasional ini keenamnya ini sudah langganan ada soal-soalnya untuk ujian-ujian ya, terutama ujian kenaikan kelas. Di masing-masing topik ini pasti keluar. Oke, yang pertama. Oke. Untuk motion ini kita bagi menjadi 2 atau gerak. Jadi ada gerak lurus. Kalau gerak lurus kita membahasakannya bahasa linear. Kalau gerak melingkar ini angular. Angular itu berarti angle. Angle itu berarti membentuk sudut. Karena kalau dia melingkar itu akan membentuk sudut. Kalau dia kecil sudutnya 15 derajat. Kemudian 30, 45, 90, 100 sampai 360 derajat balik lagi. Jadi kalau gerak melingkar pembahasannya nanti berkaitan dengan gerak yang melingkar membentuk sudut. Sudut di sini bahasanya nanti adalah angular. Sedangkan gerak lurus, linear, ini yang kita bahas waktu kita belajar tentang gerak lurus beraturan, GLB, atau gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Jadi lintasannya dia lurus, atau translasi bahasanya. Kalau bahasa vektor atau bahasa matematika, ini translasi, berpindah tempat, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah. Itu namanya translasi. Kalau rotasi dia hanya di situ-situ aja tapi dia melingkar. Untuk memudahkan ini ada perbedaan. Mungkin teman-teman ini nanti bisa membuat pemahaman yang bagus. Cara membedakan mana gerak itu translasi dan mana itu gerak rotasi, kemudian hubungannya apa, kemudian kuantitas atau besaran-besaran apa saja yang nanti akan dibahas di masing-masing gerak ini. Yang pertama, jarak. Untuk linear ini nanti jaraknya dalam simbol huruf S dengan satuan meter. Seperti misalkan sebuah mobil bergerak ke arah selatan sejauh 9 km. Itu berarti geraknya linear atau translasi. Sedangkan untuk jarak pada gerak rotasi ini nanti simbolnya adalah theta. Theta itu seperti ini, theta. Saya pakai saja. Ini theta. Di theta ini satuannya nanti bukan meter, tetapi satuannya adalah satuan sudut. Ada yang tahu siapa? Satuan sudut itu apa? Boleh dinyalakan ininya apa? Radian. Oke, benar. Bagus, terima kasih. Dalam gerak rotasi, satuan posisi itu bukan meter tapi radian. Radian itu satuan sudut. Kalau kita seringnya pakainya sih sebenarnya derajat ya. Misalnya 30 derajat, 40 derajat, 90 derajat. Tetapi di sini nanti satuan yang kita gunakan bukan derajatnya, tetapi radian. Nanti ada hubungannya antara radian dengan derajat. Itu yang pertama, berkaitan dengan jarak. Yang kedua ini tentang kecepatan. Kalau kita membahasakan kecepatan, kalau di translasi ada kecepatan linear, simbolnya huruf V. Kalau dibahasakan velocity, bisa velocity. Yang kita punya rumus V sama dengan S per T, jarak per waktu SMP atau waktu SD juga sudah pernah.
Kalau di translasi kecepatan linear, kalau di rotasi kecepatannya namanya kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Sekarang satuannya bagaimana? Kalau kecepatan linear kan tadi jarak per waktu, satuannya adalah meter per second. Tetapi kalau kecepatan sudut, karena jaraknya tadi radian, berarti radian per second. Kalau waktu tidak mungkin berbeda, waktu tetap sama second. Kedua kecepatan ya, ada kecepatan linear, kecepatan sudut, meter per second dan radian per second. Simbolnya kalau untuk kecepatan sudut adalah omega atau V. V atau omega. Sudut per waktu. Nanti ada hubungannya antara V dengan V. Jadi di sini ada V, kecepatan linear ini dengan omega ini, hubungannya adalah ini. V sama dengan omega dikali R. Sama seperti yang tadi, ini jarak, hubungannya dengan theta adalah S sama dengan theta dikali R. Jadi penghubungnya adalah R. R itu radian, radius, sorry. R itu radius dari gerakan melingkarnya itu. Jadi kalau melingkarkan ada radius ya, jaraknya, jari-jarinya ya. Yang ketiga, biasanya kan kita bahas jarak, kecepatan, percepatan. Oke, ada juga percepatan. Linear itu percepatan tangensial. Simbolnya huruf A biasa. Biasanya kita pakai huruf A, acceleration. Oke. Kalau di gerak rotasi namanya adalah percepatan sudut, angular acceleration. Jadi percepatannya percepatan sudut, percepatan angular. Simbolnya bukan huruf A, tapi ini pakai simbol Greek alpha. Alpha. Jadi simbolnya huruf alpha. Sekarang hubungannya apa antara yang linear dengan yang angular? Sama seperti tadi, penghubungnya adalah radius R. Jadi A ini nilainya adalah alpha dikali radius. Jadi yang di sisi kanan ini yang angular semuanya, theta, omega, alpha, ini yang angular semuanya. Angular dikalikan dengan radius, satuannya akan menjadi satuan meter, meter per second, meter per second square. Jadi meter, pembentuk meter adalah radiusnya itu. Oke, tiga ini yang paling pokok. Yang keempat, 5, 6 ini kita tetap bahas karena nanti di belakang sudah saya jelaskan akan ada pembahasannya. Kelembaban atau kelembaban translasi atau massa. Jadi kalau kita membahasakan benda, massanya 2 kilo. Bentar ya, mohon tidak mencoret-coret kalau saya tidak meminta. Oke, disable dulu. Maaf ya. Kalau kita membahasakan massa sama massa benda 2 kilo, itu kita anggapannya adalah massa saat dia bergerak atau dalam kondisi translasi, pembahasan translasi. M simbolnya, biasanya kita pakai huruf M. Sedangkan di gerak rotasi, massa itu nanti digantikan dengan momen inersia atau inersia itu menggantikan dari massa, mass, menggantikan itu. Jadi di sini pakai simbolnya huruf I, momen inersia, inersia kalau pernah dengar. Jadi kalau translasi massa, kalau di rotasi nanti inersia, I. Selanjutnya gaya, force. Kalau di translasi ini pakai hurufnya F. Waktu kita membahas tentang hukum Newton juga ada F sama dengan M dikali A. Jadi F di situ adalah gaya yang biasa kita pakai, gaya sentuh, gaya dorong, itu semuanya F. Itu untuk gerak translasi. Sedangkan di rotasi ini nanti akan berubah menjadi momen gaya atau torque. Bahasa yang di bahasa Inggrisnya paknya torque. Simbolnya ini Greek, jadi ini seperti ini. Ya, agak seperti itu. Memang ini bahasa mereka, jadi kita nggak tahu. Bisa masuk ya. Oke, nanti kita bahas masing-masing kok ini. Gaya kita bahas.
Selanjutnya energi kinetic energy. Seperti kita bahas waktu kelas 10, kinetic energy ini rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Ini untuk yang translasi. Sedangkan di rotasi nanti juga akan ada energi kinetik, namanya energi kinetik rotasi, rotation kinetic energy. Rumusnya adalah setengah dikali I dikali omega kuadrat. Jadi sebenarnya ini rumusnya identik ya. Setengah M tadi kan digantikan dengan momen inersia I, jadi I. Kecepatan linear V digantikan dengan omega, jadi digantikan dengan omega. Jadi V diganti dengan omega dan square kuadrat sama-sama. Jadi identik. Dan yang selanjutnya momentum linear dan momentum sudut atau momentum anguler. Momentum waktu kelas 10 juga sudah pernah dipelajari. Rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. P itu momentumnya, M itu masanya, V itu kecepatan linearnya. Sedangkan untuk digerak rotasi, ini nanti akan berubah nama menjadi momentum sudut atau momentum anguler atau angular momentum sama. Simbolnya bukan huruf P tapi pakai hurufnya L. Jadi L sama dengan I dikali omega. I ini inersia, pengganti dari M. Omega ini kecepatan sudut, pengganti dari kecepatan linear V. Jadi ini identik. Jadi kalau teman-teman sekarang udah bisa membuat, udah bisa membedakan simbol dan penamaan, kesananya nanti semuanya akan terasa gampang. Coba ya. Jarak diganti dengan sudut, meter diganti dengan radian, kecepatan linear kecepatan sudut, meter per second, radian per second, percepatan linear percepatan sudut, kelembaman atau massa diganti dengan inersia I, gaya F diganti dengan momen gaya atau torque eta. Kemudian energi kinetik ada translasi setengah mv kuadrat, ada rotasi setengah I omega kuadrat. Momentum P, momentum sudut L. Daya P, daya momen gaya diganti dengan dikali dengan kecepatan sudut. Jadi kalau bisa membahasakan ini nanti kesana enak. Tapi kalau masih lupa nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi. Oke, di slide ini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Bisa diaktifkan mikrofonnya kalau mau bertanya. Kalau tidak ada kita lanjut ya, baru slide pertama. Ini baru pengenalan istilah maksud saya. Jadi nanti istilah ini akan kepake untuk di slide-slide ke belakang. Jadi semuanya nanti pakai istilah di sini. Oke, lanjut. Ini saya clear dulu. Yang kedua ini kita bahas tentang momen gaya atau torque. Untuk momen gaya atau torque ini, besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berrotasi. Jadi gaya yang kita gunakan agar suatu benda itu menjadi berrotasi. Ada yang tahu syarat untuk berrotasi apa ya? Benda agar berrotasi dia harus apa? Syarat untuk bisa berrotasi ini mereka harus ada punya turning point atau titik poros di mana dia bisa berputar. Jadi ini porosnya di sini. Kok nggak bisa ini? Jadi ini adalah turning point atau porosnya.
Jadi kalau kita kasih gaya ke atas, berarti ini nanti akan bergeraknya ke atas atau searah jarum jam. Berlawanan. Berlawanan. Jadi kalau kita tarik ke atas, ini akan berlawanan jarum jam atau counter. Kalau kita tariknya ke bawah, berarti ini akan searah jarum jam, gerakan dari alatnya ini seperti ini. Jadi kalau dia ini ke sana, ini counter namanya. Kalau ini clockwise, sama searah. Sorry. Habis. Saya jarang pakai noted ini. Nah, seperti ini. Sekarang untuk perumusan, bagaimana perumusan? Perumusannya adalah torsi sama dengan F dikali R. F itu gayanya, gaya yang kita pakai, ini F. R itu adalah jarak antara turning point-nya ini ke jarak F-nya. Jadi R itu jarak dari titik poros atau titik berputarnya terhadap gaya yang bekerja pada alat tersebut. Di beberapa buku pakai istilah bukan R tapi pakai D, ada juga pakai L. Ada juga yang pakai S kadang. Jadi ini tergantung dari buku yang dipakai nanti ya, atau gurunya yang mengajar ya. Sekarang ada sin. Sin ini maksudnya apa? Sin ini maksudnya adalah kalau nanti gayanya ini tidak tegak lurus terhadap R-nya ini. Makanya nanti di sini ada ketentuan. Ketentuan ini nanti harus dihafalkan. Ketentuan ini ada 3. Arah F atau gayanya ini harus tegak lurus perpendikular dengan R. Jadi harus tegak lurus. Kalau dia tidak tegak lurus, maka harus menggunakan sin. Jadi sin theta ini hanya dipakai kalau dia tidak tegak lurus. Misalkan nanti membentuk sudut berapa? Miring, ada 37 derajat misalkan, atau 30 derajat misalkan. Kalau dia ada sudutnya, berarti nanti rumusnya ini harus ditambahin dengan sin. Penggunaan sin ini jika sudutnya ini antara F dan R. Jadi kalau misalkan nanti ada benda, bentar saya gambar ya. Misalkan dia ada benda seperti ini, porosnya di sini, kemudian ada gaya seperti ini. Nah, sudutnya ada di sini. Nah, kalau sudutnya ada di sini, ini berarti pakainya nanti sin. Tapi kalau nanti gurunya ini aneh-aneh, misalkan dia nanti naruh sudutnya bukan di situ. Jadi dia ada seperti ini. Tapi dia naruhnya sudutnya di sini. Saya tanya ini. Atau pakai garis bantu biasa. Jadi dia ada garis bantu seperti ini, nanti tetanya ditaruhnya di sini. Ini kalau gurunya aneh-aneh ada di sini nanti. Kalau sudutnya di sini berarti kita tidak bisa pakai sin, karena ini sudutnya ini bukan antara F dengan R di sini ya, bukan di sini. Karena syarat pakai sin itu antara F dan R-nya ini. Kalau dia di luar seperti ini, berarti kita nggak boleh pakai sin. Kalau ini pakainya nanti cos. Pakainya cos. Tapi ini menurut saya sedikit yang soal menggunakan cosnya ini. Kecuali kalau benar-benar gurunya itu pengen sedikit improve atau sedikit membuat soal menjadi lebih sulit, itu pakainya cos mungkin seperti itu. Tapi kebiasaannya pakainya sin. Ingat ya, sudutnya ini harus menempel di R, antara F dan R menempel. Kalau dia di luar kayak yang tadi, dia nggak boleh pakai sin, harus pakai cos. Itu aturan pertama. Aturan kedua, arah. Karena ini termasuk besaran vektor, berarti arah ini berpengaruh. Jika arahnya ini searah jarum jam, ini kita pakai rule bernilai positif, nilai torque-nya, nilai momen gayanya. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam, ini kita anggap nilainya negatif.
Kalau mau dibalik bagaimana? Boleh, silahkan. Misalkan guru kamu mengatakan searah jarum jam ini nilainya negatif, tapi kalau berlawanan jarum jam ini positif. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting harus berbeda antara yang searah dan berlawanan arah. Boleh, silahkan. Hasil akhir nanti mengikuti mengikuti aturan tadi. Kalau misalnya hasil akhirnya ketemu negatif, berarti kalau ketemu negatif berarti dia berlawanan dengan jarum jam arahnya nanti. Oke, biar gampang ini kita latihan soal. Untuk yang torque ini sudah saya siapin soal. Ini saya hapus dulu. Ini. Oke. Oke, kita latihan soal untuk yang torque dulu ya. 3 buah gaya diberikan pada sebuah pintu. Jadi ini pintu, misalnya. Jadi ini gambar pintu sebenarnya. Dan ini adalah porosnya atau temboknya. Di titik O ini sebagai porosnya. Jadi ini porosnya atau turning point-nya di sini. Ini poros. Ingat ya, porosnya di sini ya. Di pintu ini akan diberikan 3 buah gaya. Ada F1, F2, F3. Ini F1, ini F2, ini F3. F1, lihat. F1 ini miring. Dia tidak tegak lurus, tapi dia miring. Sudutnya adalah 37 derajat. Besar gayanya 10. Kemudian jarak gaya terhadap titik porosnya ini 1,5, berarti ini R. Anggap kita ini R1. Ingat ya, ini miring ya. Karena miringnya ini antara F dan R di sini, berarti nanti pakainya sin. Oke. Simpen dulu. F2. F2 di sini. F2 arahnya ke atas. Nilainya 20 Newton. Kemudian dia berjarak 2 meter terhadap titik porosnya di sini, 2 meter. Berarti ini kita anggap sebagai R2. R2. F3. F3 15 Newton arah ke bawah. Tapi F3 ini berada pas di titik porosnya. Kalau pas di titik porosnya, berarti kita tidak bisa mengatakan dia punya jarak atau jaraknya adalah 0. Jadi R3 di sini nilainya nanti harus 0. Oke, kita bahas. Ini pintunya, ini sketsanya ya di kanan. Ini pintunya. F1 ini ke bawah dan miring. Maka F1 harus pakai sin. Oke. Ini sekalian saya hitung semuanya. F1 nilainya 10, R1 tadi 1,5, sin 37, ini adalah 0,6. Dapat dari mana? Kalkulator. Atau pakai buku tabel boleh, buku tabel. Kalau zaman saya SMP dulu pakainya buku tabel. Oke, lihat ini arahnya ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti arah gerakannya atau torque-nya ini searah jarum jam atau berlawanan, siapa tahu? Dia ditarik ke bawah, arahnya berarti kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah. Searah. Taunya searah gini ya, jadi ini ke bawah. Jadi dia akan gerakannya seperti ini. Ini ke sana nih. Seperti ini berarti searah. Oke. Kita lanjut di F2. F2 arahnya ke atas. Kalau ke atas berarti positif atau negatif? Negatif. Karena ini berlawanan dengan arah arah jarum jam ya, sorry. Min F2 dikali R2. F2-nya tadi 20, berarti min 20 dikali dengan
dengan jaraknya 2 meter. 20 kali 2 min 40 Newton meter. Oke. Ini momen gaya yang kedua. Jadi ini positif. Yang pertama positif, yang ini negatif. Jadi ini ke sana, berarti ini berlawanan jarum jam. Yang ketiga, F3. Di F3 ini karena dia jaraknya 0, maka nanti sepertinya tidak bisa dihitung kalau kita pakai rumus. F3 dikali R3, 15 dikali 0 sama dengan 0. Oke, teman-teman semuanya, kalau misalkan ada momen gaya, ada gaya yang bekerja, tapi pada porosnya, jadi dia berpangkalnya di porosnya, maka ini tidak akan memberikan pengaruh atau nilai torque-nya ini 0. Jadi tidak ada nilainya atau tidak berpengaruh. Jadi nilainya pasti 0. Oke, ini torque pertama, ini torque kedua, ini torque ketiga. Sudah kita hitung semuanya. Berarti langkah terakhir tinggal dijumlahkan saja. Jadi total torsinya adalah 1 tambah 2 tambah 3, 9 ditambah min 40 karena tadi dia negatif, plus 0, hasilnya adalah min 31. Min 31 berarti ini kita bisa simpulkan arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam karena dia negatif. Jadi menang yang 20 Newton ini. Jadi arahnya nanti kalau ini diaplikasikan berarti di-apply-nya di sini berarti dia akan turning ke arah sana ke atas. Kalau digambarnya ke atas. Ini untuk contoh soal di torque. Ada yang masih bingung atau terlalu cepat? Boleh chat kalau yang masih belum paham atau masih bingung, boleh chat ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut di sub yang kedua. Sub kedua ini tentang momen inersia. Kalau tadi momen gaya, ini momen inersia atau inersia. Ukuran yang menentukan kelembaban benda terhadap gerak rotasi dinamakan momen inersia atau I, pengganti dari massa tadi. Momen inersia suatu benda bergantung pada massa benda dan jarak massa tersebut terhadap sumbu rotasinya. Jika benda merupakan partikel atau titik bermassa M berotasi mengelilingi sebuah sumbu putar yang berjarak R, maka momentumnya ini dinyatakan dengan persamaan seperti ini. I sama dengan M dikali R kuadrat. I ini momen inersia, M ini massa benda, R ini jarak terhadap titik rotasinya. Jadi nanti tergantung rotasinya ada di mana, jaraknya berapa, ini tinggal dikalikan dan kuadrat ya, ingat kuadrat. Yang kedua, momen inersia ini termasuk besaran skalar. Kalau momen gaya tadi besaran vektor, berarti arahnya berpengaruh, kanan kiri atas bawah, searah jarum jam berlawanan tadi berpengaruh. Kalau di momen inersia ini mau di kanan mau di kiri atas bawah ini tidak berpengaruh karena ini termasuk besaran skalar. Dan jika terdapat lebih dari satu benda, ada M1, M2, M3 pada jarak R1, R2, R3 dari porosnya, maka momen gayanya total ini tinggal ditambahkan saja karena tadi kan tidak ada negatif. Jadi hanya dijumlahkan saja. Kalau ada 2 ya M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. Kalau sampai 3 M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Kalau ada 4 tambahin lagi. Jadi tidak ada nilai negatif, mau dia posisinya di kanan atau di kiri. Oke, lebih gampangnya lihat seperti contoh ini. Ini baru yang partikel ya, sebentar. Karena nanti ada jenis yang lain. Jadi ada 4 partikel, 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo lagi.
berjarak masing-masing 20 cm. Tentukan momen inersia sistem partikel terhadap poros yang A PQ, yang B porosnya RS. Jadi yang A ini maksudnya kalau saya taruh porosnya ada di sini, PQ di sini, nanti momen inersianya nilainya berapa dari 4 benda ini. Yang B, kalau saya taruhnya di RS yang sini, di ujung kanan, maka momen inersia dari semua benda ini nilainya nanti berapa? Jadi ada 2 poros ya, atau 2 titik turning point-nya ya. Oke, kita buat sketsa dulu untuk yang pertama poros PQ. Nih, poros PQ ini ada di benda kedua, jadi di sini. Ini ada benda 1, berarti jaraknya ini 0,2 dari poros. Benda 2 pas di titik poros. Benda 3 di sebelah kanan pada jarak 0,2 meter dari poros. Kemudian benda 4 ini berada pada jarak 0,4 meter dari poros. Karena masing-masing tadi 0,2 meter ya. 0,2, 0,2, 0,2. Oke. Massa sudah jelas 1221 kilo. Jaraknya sudah jelas 0,2, 0,2 dan 0,4. Berarti kita bisa menghitung momen inersia dari sistem di poros PQ ini. Hitungannya seperti ini. Total momen inersia I1 plus I2 plus I3 plus I4. M1 R1 kuadrat. M2 ini belum keedit. Terusnya ini M2 R2, M3 R3, M4 R4. Maaf ini belum keedit. Ini harusnya total. Saya tidak ngecek lagi. Oke, massa 1 di sini 1 kilo. 1 dikali dengan jaraknya R-nya ini 0,2. Nih, 0,2 nih. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Nilainya yang ini. Yang kedua pas di poros. Kalau dia pas di poros berarti jaraknya ini kita anggap 0. Jadi ini 0. Kemudian massa 3 ini yang di sini 2 kilo. 2 dikali jaraknya 0,2 meter dari poros, berarti 0,2 kuadrat square. Ini yang ketiga. Yang ketiga sudah. Maksudnya yang ini. Sekarang yang keempat, benda keempat ini di ujung. Masanya 1 kilo. 1. Jaraknya 0,4. Jadi 0,2 tambah 0,2. 0,2, 0,2 berarti 0,4. 0,4 square. Setelah dihitung ini hasilnya adalah 0,28 Newton meter. Sorry ya, ini bukan Newton meter ya, ini masih I. I ini seharusnya satunya kilogram meter square. Waduh. Maaf banget ini. Saya kira udah ganti. Satuannya seharusnya adalah kilogram karena mass massa. Jari-jarinya porosnya ini kuadrat meter square. Harusnya ini satuannya. Oke, untuk yang A selesai. Poros PQ. Sekarang kita ke poros RS. Apakah nanti nilainya sama atau beda? Cek. Oke, ini saya gambar untuk titik porosnya ada di ujung sebelah kanan. Di benda massa 4 di sini. Berarti jaraknya untuk benda 1 di sini 0,2, 0,2, 0,2 berarti 0,6, 0,2, 0,2, 0,2 berarti 0,6. Benda 2 0,2, 0,2 berarti 0,4. Benda 3 0,2 aja. Jadi penting untuk mengetahui jaraknya masing-masing partikel ya, bendanya ini ya. Oke. Kalau sudah tahu jaraknya, tinggal masukkan di persamaan saja, seperti yang di A tadi. M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat, M4 R4 kuadrat. Seharusnya seperti itu. Massa 1 dari ujung kiri ya. 1 kilo jaraknya 0,6. 0,6. Benda 2
masanya 2 kilo, jaraknya 0,4. Nih 0,4. 0,4. Benda 3, masanya 2 kilo, jaraknya 0,2. Nih, 0,2. Nah, untuk benda 4, karena berada pas di titik poros, berarti dia radiusnya dianggapnya 0. Jadi ini 0. Tidak ada jarak radiusnya. Setelah kita hitung, 1 dikali 0,6 kuadrat plus 2 kali 0,4 kuadrat plus 2 kali 0,2 kuadrat plus 1 kali 0 kuadrat, ini hasilnya adalah 0,76 kg meter square. Ini seharusnya I ya. Jadi ini seharusnya I. Ini saya ambil dari soal yang momen gaya tadi, jadi belum diganti. Oke. Ini topik yang kedua tentang momen inersia. Selain momen inersia dari jenis yang seperti ini, nanti momen inersia ada dari jenis benda tegar atau benda yang sering kita lihat. Kalau ini diagramnya partikel ya, partikel kecil. Oke, boleh chat. Pak, kalau pertambahannya gak urut tapi hasilnya sama, boleh. Jadi misalnya kamu ngitungnya yang di 3 dulu, baru 2, baru 1, boleh, sama aja. Tidak harus urut ya, boleh. Tidak harus urut. Oke. Tipe soal yang lain, kalau misalkan ini ada guru yang membuat ini lebih sulit, tapi ini nggak saya taruh di sini karena memakan waktu. Kalau tipe gurunya ini aneh-aneh lagi, misalnya saya punya soal seperti ini. Jadi ada turning point-nya di sini. Kemudian ini ke atas. Sorry, bukan ke atas, miring. Nah, seperti ini. Ini saya hanya menunjukkan aja kalau ada tipe soal yang lebih sulit sebenarnya, tapi nggak saya masukkan di soal di sini. Nggak bisa di otak-atik ya. Sorry. Oh iya. Oke. Ada tipe yang lebih sulit lagi. Jadi ini nanti jaraknya diketahuinya di sini R-nya. Jadi R-nya ada di sini, teman-teman semuanya. Massa bendanya ada di sini. Saya hanya menunjukkan tipe yang berbeda aja. Nah, di sini dia tidak tegak lurus seperti ini pada porosnya ini. Tidak tegak lurus posisinya. Dia miring, membentuk sudut di sini nih. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kalau dia ada sudut, berarti ini jaraknya harus kita luruskan. Cara meluruskan berarti kita gunakan yang jarak yang di sini. Nih, jarak yang ini nih. Nah, pakai jarak yang di sini. R-nya berarti tidak boleh pakai R di sini, harus pakai R di sini. Berarti nanti harus bermain tentang trigonometri lagi, sin atau cos. Pakainya itu nanti. Makanya ini agak sulit sedikit kalau misalkan dia agak miring seperti ini. Jadi dari porosnya dia miring bentuknya. Jadi kalau dia di sini berarti kan depan ya, opposite ya ini ya, depan sini. Kalau depan itu berarti pakainya sin. Jadi di sini pakainya nanti R sin. Jadi R-nya nanti diganti dengan R sin ini. Baru dihitung pakai yang model kuadrat ini. Tapi harus kuadrat ya. R sin dikuadratkan nanti hasilnya. Itu tipe yang sulit, tapi di sini saya tidak memberikan itu karena nanti memakan banyak waktu. Jadi ini hanya contoh saja. Dan contoh kalau misalnya gurunya benar-benar ngasih soal yang tipe sulit. Oke, ini yang kedua sudah selesai. Belum, sorry. Ada satu lagi, ini tipe momen inersia pada suatu benda yang sudah jelas atau benda tegar. Nah, contohnya seperti ini. Ini benda-benda yang ada di keseharian kita. Yang pertama ini batang silinder. Jadi ada batang silinder, contohnya berarti kayak apa ya? Kapur. Ya, bolehlah kapur.
kapur, nanti akan dikasih kawat atau poros di sini tengah-tengah, kemudian diputar. Kalau dia ditaruh di tengah porosnya, berarti nanti ini momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat, masanya dikali dengan panjangnya ini kuadrat. Nanti rumus ini nanti akan dikasih di soal kok. Jadi misalnya dia mengatakan batang silinder dengan poros di pusatnya, nanti ada tambahan I sama dengan 1/12 ml kuadrat, misalkan seperti itu. Yang kedua ini sama silinder, tapi ini porosnya di pinggir seperti ini. Kalau di pinggir ini momennya lebih gede lagi, jadi 1/3. Kalau tadi 1/12, ini 1/3 ml kuadrat. Yang ketiga, kalau ini bendanya berupa plat segi 4, ya contohnya apa ya? Kotak lah, kotak. Kotak kabur boleh. Ini nilainya berbeda, 1/12 M dikali A kuadrat plus B kuadrat. A dan B ini jarak masing-masing terhadap titik porosnya ini. A itu yang ke mendatarnya, atau ini panjang, ini lebar, ini panjang maksudnya ya. Ini lebar, ini panjang, boleh panjang dan lebar. Tapi kalau dia naruhnya porosnya ini di pinggir di sini, berarti nanti nilainya 1/3 MA kuadrat. Yang dipakai hanya panjang ke kanannya aja atau lebarnya aja. Jadi ini nggak dipakai. B-nya nggak kepake, hanya A-nya aja. Yang ke menyamping, yang dipakai yang menyamping aja. Yang kelima ini silinder berongga. Jadi ini ada silinder tapi nggak ada isinya gitu loh. Kayak apa ya? Contohnya apa ya di situ? Siapa yang tahu? Apa? Contohnya itu ya. Cincin. Kalau cincin ini yang tipis. Nanti ada silinder berongga yang tipis lah itu. Cincin itu tergolongnya tipis atau enggak ya? Jadi kalau yang di berongga ini maksudnya dia ada ukuran atau pembatas antara R1 dan R2 atau benda dalam dan benda luarnya. Jadi ada semacam berapa jaraknya gitu loh. Kalau tipis ini benar-benar tipis. Ya, kalau cincin nggak tipis berarti bisa pakai yang di sini. Ini. Jadi ini ada R1, ada R2. Jadi dia agak tebal dikit lah gitu, ada tebal. Nilai I-nya nanti 1/2 M dikali R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Ini nilainya. Kalau dia benar-benar pejal, jadi benar silinder yang pejal, padat, ada isinya dalamnya, itu berarti nanti I sama dengan 1/2 MR kuadrat. Baru yang kalau yang tipis, jadi ini dianggapnya tipis banget. Jadi R-nya ini dianggapnya 1 aja, 1 R. 1 radius aja. MR kuadrat tanpa ada angka di depannya. Kalau tadi kan ada angka semuanya, kalau ini nggak ada. MR kuadrat atau angka 1 deh sebenarnya. Kemudian ada bola pejal. Bola pejal ini berarti bola yang ada isinya. Contohnya golf. Bola golf itu ada isinya ya. Berat banget kan. I-nya 2/5 MR kuadrat. R itu jari-jari ya, R itu jari-jari. Kalau bola tipis, contohnya ini berarti bola main bola mungkin. Jadi di dalamnya ada rongganya, ada udaranya. Nilai I-nya adalah 2/3 MR kuadrat. Nah, dari benda-benda yang ada di sini, ini sebenarnya tidak semua benda ini familiar di beberapa soal. Yang sering ada di soal itu hanya silinder, batang silinder ini bisa 1 bisa 2 ini, kemudian silinder pejal 1/2 MR kuadrat dan bola pejal 2/5 MR kuadrat. Jadi hanya 4 ini, yang A, B, F, dan H. Yang sering keluar di soal hanya 4 ini yang sering keluar. Kalau nanti gurunya enak, maksudnya tidak memberatkan, nanti ini akan diketahui di soal. Jadi di soal nanti akan ditambahin sebuah silinder pejal dalam kurung 1/2 I sama dengan 1/2 MR kuadrat. Harusnya ada itu.
Tapi kalau guru kamu mengharuskan menghafal, ya nanti nggak akan ada di itu. Tapi biasanya harusnya ada. Kalau di soal ujian nasional ada. Tergantung gurunya ya. Oke. Ini tidak saya kasih contoh soal karena ini tinggal masukin aja. Jadi masanya berapa, jari-jarinya berapa, tinggal masukin di angka di sini. Oke. Kita masuk di sub yang keempat, percepatan anguler. Oke. Pada benda yang berotasi dengan momen gaya, jadi kalau ada gaya, berarti nanti kan dia akan semakin cepat gerakannya. Kalau dikasih gaya terus, dikasih engsel terus. Nah, kalau dia semakin cepat, ini berarti gerakannya nanti berubah gerak melingkar, berubah beraturan. Jadi dia akan bertambah terus kecepatannya, nambah terus. Nah, percepatan yang digunakan di sini istilahnya kita menggunakan percepatan anguler atau percepatan sudut. Jadi bukan percepatan linear ya, anguler karena dia rotasi. Oke, kita identikkan dengan hukum Newton, F sama dengan M kali A. F ini gaya linear, gaya translasi. M ini massa translasi tadi. A ini percepatan linear, translasi yang tadi. Tadi saya sudah katakan kalau F ini bisa digantikan dengan torque. Nih. Massa ini identik dengan, gambar aja. Jadi F ini identik dengan momen gaya di sini. Massa ini identik dengan inersia. Nih. Kemudian percepatan linear identik dengan percepatan sudut atau alfa. Kalau kita tukar tempat, jadi alfa sama dengan torque-nya ini dibagi dengan momen inersia. Jadi ini momen gaya dibagi momen inersia. Ini rumus dasar dari percepatan anguler. I-nya, jadi I-nya di sini ini tergantung dari bendanya ya. Kayak tadi kan ada banyak benda tadi. Jadi ada benda silinder pejal, bola pejal, batang. Jadi ini tergantung dari bendanya. Ini saya nggak bisa nulis karena pakai mouse. Dan nanti diketahui di soal. Misalnya sebuah bola pejal dengan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Itu harus ada di soal. Oke. Lanjut. Ini percepatan sudut atau anguler. Ini nggak bisa diklik ya. Oke. Kita ingat lagi rumus dasar dari torque yang tadi itu. Rumus tadi yang pertama apa? Torque F kali R. Jadi waktu kita membahas tentang percepatan ini, di torque-nya ini bisa diganti dengan rumus F dikali R. Jadi mungkin nanti di benda ini ada gaya berapa pada jarak berapa terhadap porosnya. Jadi nanti torque-nya bisa dihitung dulu dengan menggunakan rumus F dikali R-nya ini, yang pertama tadi. Kemudian alfa, masih ingat ya tadi, alfa itu berhubungan langsung dengan A, percepatan linear, dengan rumus A sama dengan alfa dikali R. Nah, teman-teman semua, ini nanti rumusnya agak susah waktu membahas yang di sini, karena ini hampir semua persamaan ini dijadikan satu. Jadi dari alfa sama dengan sigma torque per I, momen inersia, torque-nya bisa diganti F kali R. F-nya ini bisa dua gaya juga, tidak hanya satu, bisa dua gaya. Untuk percepatan sudut ini berhubungan dengan percepatan linear atau A biasa dengan persamaan A sama dengan alfa dikali R. Jadi tiga persamaan ini nanti akan berhubungan. Tergantung nanti soalnya mintanya yang mana. Tergantung soal mintanya yang mana. Biasanya nanti dihubungkan. Nanti ada contoh saya soal bikin persamaan yang bareng. Nih contohnya seperti ini. Nah, ulangi ya sebentar ya. Jadi alfa sama dengan torque per inersia. Torque-nya bisa dengan F kali R. Alfanya bisa diganti dengan A dibagi R. Berarti ini ya kalau dipindahin.
A-nya ini percepatan linear. Jadi nanti kalau di soal ada kata-kata percepatan linearnya berapa, atau di soal ada sebuah benda berotasi dengan percepatan linear berapa, oh yang diketahui A, berarti nanti kita bisa mengganti dengan alfa kalau diganti dengan R-nya. Jadi tergantung ya nanti ya. Oke, ini ada soal, sudah saya siapin soal yang bentuknya ini, jadi menggunakan semua rumus yang ada tadi. Waduh, habis. Siapa yang bisa mencoba dulu boleh? Saya sambil cas HP. Habis ini kali. Yang tadi percepatan angular. Oke, yang diketahui apa, yang dicari apa ya? Bisa di ini. Kayaknya habis soal ini habis deh. Kagak ngerti juga gue sih. Penting nulis sudah. Yang penting lu nulis. hadir, nanti gak dimarahin Nah, iya benar. Gitu doang. Example. Oke. Fokus di yang diketahui apa dan pertanyaannya apa. Baik banget, gila. Belajar loh. Itu gurunya. Sebuah katrol, sistem katrol sebagai berikut. Ini ada katrol bermasa 8 kg. Kemudian ditarik dengan gaya F. Katrol ini dari silinder pejal. Oke. Siapa yang masih ingat silinder pejal I-nya berapa? Untuk silinder pejal I-nya adalah setengah mr kuadrat. Ini sudah ada ya. Pertanyaan mencari gaya. Besar gaya katrol yang bergerak agar katrol bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat adalah berapa? Oke. Jadi pertanyaan mencari F. Yang diketahui massa katrol I dan percepatan linear. Ingat, ini percepatannya ini bukan yang alfa. Kenapa yang bukan alfa? Kalau alfa kan percepatan sudut. Satuannya radian per second kuadrat. Kalau di sini satuannya 2 meter per second kuadrat. Kalau meter per second kuadrat itu berarti percepatan linear atau A biasa. Hah? Apa Pak? Ulangi. Oke. Untuk percepatan, coba lihat. Percepatan di sini satuannya apa? Percepatan linear apa tadi? Meter ya ini ya. Kalau meter berarti ini percepatan linear ya. Jadi diketahuinya di sini ini percepatan linear. Atau huruf A biasa. Nah, percepatan linear. Emang jam berapa? Masanya 8 Kan kilo. tidur kemarin jam segini juga. Bangun jam Percepatan linear 2 meter per second. itu udah jam 11. Hah? Dulu kita kemarin udah jam 11. Oh, ini 12:30 sih. Setengah jam lagi dibangunin. Suara siapa ini? Oke, ini radiusnya, R-nya ini soal terakhir berarti ya. R-nya sama dengan R. R maksudnya di sini adalah jari-jari. Ingat ya, tadi porosnya ada di sini. Kemudian F-nya ada di sebelah kanan. Berarti ini karena syarat tadi F dengan poros itu adalah tegak lurus. Berarti tegak lurusnya ini disebutnya sebagai R, radius. Radius dari katrolnya, R. Oke, kita masukkan di rumus yang ada. Atau kita sediakan rumus yang tadi kita tulis. Rumusnya banyak ya tadi. Ya, di sini menurut saya ini agak rumit yang ada di sini memang. Karena ini percampuran antara momen gaya dan momen inersia ada di sini. Percampuran soalnya. Pertama, rumus dari momen gaya adalah F dikali R. Rumus kedua, momen gaya adalah I dikali alfa yang tadi kita mengatakan percepatan sudut tadi, yang berotasi tadi. Sedangkan A, alfa ini hubungannya dengan percepatan linear adalah A sama dengan alfa dikali R.
Nah, ini semuanya kita substitusi. Ini agak rumit sedikit ya. Ini matematikanya perlu banget. Oke, kita tulis hati-hati. I sama dengan F kali R, kita taruh di sebelah kiri. Yang ini. Taruh di sini, F kali R. Untuk torque yang rumus kedua, I dikali alfa taruh di sebelah kanan. Ini. Jadi F kali R sama dengan I dikali alfa. Oke, kita pecah rumusnya. F tetap sama, R-nya diganti dengan radius dari katrol ini, R di sini. I momen inersia, ini sudah ada di sini. Setengah mr kuadrat, nih. Sekarang alfa di sini, ini kita masukkan di rumus yang di sini. Pengganti di sini. Kenapa kita harus mengganti ini? Karena di soal diketahuinya percepatan linear tadi. A yang di sini. Jadi kita harus mengubah alfa menjadi A dibagi R. Nih, A dibagi R. Oke. Langkah selanjutnya kita cancel R-nya. Yang pertama R di sini dengan R yang di atas tinggal 1. R di kiri dengan R di kanan, habis. Yang di kiri tinggal F. Yang di kanan tinggal setengah M dan A. Setengah M dan A. Tinggal masukin angkanya, setengah dikali masanya tadi 8. Nah di sini 8. Percepatan tadi 2 ada di sini. Setengah kali 8 kali 2 sama dengan 8 Newton. Jadi jawabannya adalah 8 Newton. Jadi di soal ini memang ini soal paling rumit karena ini menggabungkan dari 3 rumus. Dan ini pernah keluar di UN ya. Karena soal ini saya ambil dari UN SMA. Sekarang udah nggak ada UN ya. Jadi maksud saya ini tipe soal yang susah, yang tipe standar UN. Jadi kalau ini bisa berarti untuk kurikulum nasional dianggap bisa lolos. Oke, kita sudah lewat 10 menit ya. Maaf. Ini sebenarnya masih ada topik. Kita lanjutkan ke depan berarti ya. Energi kinetik rotasi ini agak panjang. Nanti kita ada ini agak panjang, tapi ini mungkin minggu depan bebas. Dan yang terakhir nanti ada momentum anguler. Kalau kita paksakan hari ini kemungkinan nambah waktu sekitar 30 menit lagi. Jadi kita nggak bisa. Oke, minggu depan hari apa berarti ya kita? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kalau nggak salah. Jumat ketemu lagi. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung dihidupkan mikrofonnya, boleh, atau via chat juga boleh. Minggu depan kita tambah 2 sub lagi plus latihan soal ya, quiz ya. Ada yang mau screenshot dari topik ini? Nanti saya kasih di grup aja ya. Boleh. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang belum absen, silahkan absen. Ada di link di grup. Tolong selalu diisi. Siapa ini? Boleh masuk ke Sarah. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.